A. Penggolongan akun dalam akuntansi. Akun merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu account yang memiliki arti tempat penampungan catatan aktivitas yang tersusun secara kronologis berdasarkan tanggal transaksinya. Dalam akuntansi, akun bisa diartikan sebagai media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, utang, modal, penghasilan, dan beban. Akun-akun ini penting karena tujuan utama akuntansi sendiri memang untuk menyajikan data keuangan. Pertama, aktiva atau aset. Aktiva dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain A. Aktiva lancar atau current asset adalah harta yang menjadi uang tunai atau yang akan digunakan oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek. Yang termasuk dalam aktiva lancar antara lain adalah 1. Kas, 2. Piutang usaha, 3. Piutang wesel atau wesel tagih, 4. Persediaan dan persediaan barang dagangan, 5. Beban dibayar di muka, 6. Perlengkapan, 7. Sewa dibayar di muka, 8. Asuransi dibayar di muka, 9. Penghasilan atau pendapatan yang masih harus diterima. B. Investasi jangka panjang atau long term investment merupakan bentuk penyertaan harta dalam jangka panjang. Yang termasuk investasi jangka panjang ini adalah saham, obligasi, dan dana untuk melunasi utang jangka panjang. C. Aktiva tetap atau fixed asset adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan lebih dari 1 tahun. Yang termasuk dalam aktiva tetap adalah 1. Peralatan, 2. Bangunan atau gedung, 3. Mesin, 4. Kendaraan, 5. Tanah. D. Aktiva tidak berwujud atau intangible asset adalah aktiva yang tidak mempunyai bentuk fisik tetapi berupa hak yang berjangka panjang. Yang termasuk dalam aktiva tidak berwujud adalah 1. Goodwill, 2. Hak paten, 3. Hak cipta, 4. Merek dagang, 5. franchise. 2. Kewajiban atau hutang, liabilities, adalah semua kewajiban perusahaan kepada kreditur yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 3, yaitu A. Utang lancar atau current liability, yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka pendek atau waktu kurang dari 1 tahun. Yang termasuk kewajiban lancar adalah utang usaha, utang wesel atau wesel bayar, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan atau penghasilan diterima di muka. B. Hutang jangka panjang, yaitu kewajiban yang harus dibayar namun jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Yang termasuk kewajiban jangka panjang adalah seperti hutang bank, hutang hipotek, dan hutang obligasi dan lain sebagainya. C. Hutang lain-lain, yaitu hutang perusahaan yang tidak dapat digolongkan atau dikelompokkan pada kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. Yang termasuk kewajiban lain-lain diantaranya pendapatan yang ditangguhkan, misal sewa diterima di muka, yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, utang pada direksi dan pemegang saham, dan lain-lain. 3. Modal atau equity. Modal menggambarkan bagian dari pemilik perusahaan atau kekayaan atau aktiva perusahaan yang dapat diukur dengan menghitung selisih aktiva dikurangi hutang. Yang termasuk dalam modal adalah modal saham dan pengambilan pribadi atau preferred. 4. Pendapatan atau revenue merupakan semua penerimaan keuntungan perusahaan selama 1 periode akuntansi.
Pendapatan bisa dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, pendapatan usaha merupakan pendapatan dari aktivitas utama perusahaan. Contohnya adalah keuntungan dari penjualan produk. Kedua, pendapatan di luar usaha merupakan pendapatan dari aktivitas di luar kegiatan utama perusahaan. Artinya, sifat dari pendapatan ini adalah insidentil atau tidak rutin. Contohnya adalah bunga bank dan pendapatan sewa. 5. Expense merupakan semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk operasional perusahaan tersebut agar tetap bisa beroperasi dan mendapat penghasilan. Beban bisa digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama, beban dalam usaha bisa juga disebut sebagai beban operasional. Ini merupakan beban yang harus dibayar perusahaan dalam aktivitas usaha pokok perusahaan. Contohnya adalah beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban air, dan pembayaran telepon. 2. Beban di luar usaha juga bisa disebut sebagai beban non-operasional. Ini merupakan beban yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas utama perusahaan, melainkan dari luar kegiatan rutin. Contohnya adalah beban bunga dan beban administrasi bank. B. Siklus dasar akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Siklus akuntansi dapat digambarkan seperti ini. Dari dokumen transaksi, kemudian dianalisis ke jurnal umum, setelah itu posting ke buku besar, lalu buat neraca saldo. Jika ada data penyesuaian, maka dibuat jurnal penyesuaian. Setelah itu, membuat neraca lajur atau worksheet. Kemudian membuat laporan keuangan, lalu jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir membuat jurnal pembalik. C. Persamaan akuntansi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan disebut aset atau aktiva. Contoh aset meliputi peralatan, gedung, tanah, kas, piutang usaha, perlengkapan. Hak kreditor mencerminkan utang perusahaan disebut kewajiban atau liabilitas. Hak pemilik disebut ekuitas pemilik atau owner equity. Adapun inti daripada mekanisme pencatatan berpasangan dalam akuntansi yaitu aktiva dengan pasiva, aset dengan ekuitas, kekayaan dengan hak terhadap kekayaan. Sehingga persamaan dasar akuntansi tersebut dapat berkembang menjadi aktiva sama dengan hutang plus modal. Ruas sebelah kanan atau ruas sebelah kiri adalah sama. Maka sebagai konsekuensinya bila mana terjadi suatu transaksi yang merubah nilai aktiva, maka akan diimbangi dengan catatan di ruas sebelah kanan sebesar sama dengan perubahan yang terjadi di antara ruas kiri. D. Aturan debit dan kredit. Aturan debit dan kredit dalam akuntansi yaitu aktiva jika bertambah sebelah debit dan jika berkurang sebelah kredit. Hutang atau kewajiban jika bertambah sebelah kredit dan jika berkurang sebelah debit. Modal jika bertambah sebelah kredit dan jika berkurang sebelah debit. Penghasilan atau pendapatan jika bertambah sebelah kredit dan jika berkurang sebelah debit.
biaya atau beban jika bertambah sebelah debit dan jika berkurang sebelah kredit. E. Laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk memahami kondisi keuangan perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 1. Neraca atau balance sheet adalah suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan gambaran posisi perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir periode. Contohnya seperti gambar berikut. 2. Laporan laba dan rugi atau profit and loss statement ialah rangkaian atau ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Contohnya seperti gambar berikut ini. 3. Laporan perubahan modal atau capital statement adalah jumlah perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Perubahan modal ini karena adanya penambahan maupun pengurangan. Bertambahnya modal karena investasi tambahan dan laba usaha, sedang berkurangnya modal karena adanya pengambilan privat dan kalau terjadi kerugian usaha. Contohnya seperti ini. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow. Arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Laporan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang diterima, contohnya seperti investasi tunai dan pendapatan tunai, dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Contoh laporan arus kas yaitu seperti gambar berikut. F. Kualitas laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan adalah 1. Understandability atau mudah dipahami. 2. Relevan. 3. Keandalan. 4. Comparability atau dapat dibandingkan.